Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Oktaviani dengan NIM 0320019090 akan membahas tentang 10 model pembelajaran terpadu, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah pembelajaran tematik. Baiklah, langsung saja dengan pembahasan yang pertama. Model fragmented atau penggalan. Model pembelajaran ini menerapkan konsep mengajar dengan cara memisahkan antara sub-sub pokok pembahasan materi yang akan disampaikan di kelas. Contohnya dalam mata pelajaran matematika dasar yang terdiri dari pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Keempat, subpokok bahasan tersebut disampaikan dalam waktu yang berbeda-beda. Tujuannya agar murid lebih paham dan menguasai pelajaran. Model yang kedua yaitu model connected atau keterhubungan. Model ini adalah salah satu dari 10 model pembelajaran terpadu yang banyak diterapkan di sekolah dasar hingga menengah. Sistemnya yaitu dengan menggabungkan pokok-pokok satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang relevan. Dengan demikian, siswa dapat mengaplikasikan dan memahami materi dalam peristiwa konkret yang terjadi. Model yang ketiga yaitu model nested atau sarang. Metode ini lebih menekankan cara penguasaan materi melalui kata-kata. Siswa bebas untuk mendeskripsikan apapun asal masih dalam koridor bahasan yang diberikan guru. Biasanya, implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar menggunakan metode ini. Model yang keempat yaitu model networked atau jaringan. Sistem pembelajaran networked mengajak siswa untuk berpikir kritis ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian, mereka dituntut agar bisa memecahkan persoalan tersebut dengan teori, penjelasan, bahkan bidang ilmu yang lain. Metode ini menjadi salah satu dari model pembelajaran terpadu yang cukup berat untuk diterapkan. Model yang kelima yaitu model immersed atau celupan. Konsep celupan cocok diterapkan untuk siswa yang gemar membaca dan suka mengeksplorasi segala hal, karena konsep pembelajaran terpadu ini menghubungkan antara teori yang ada pada buku dan pengalaman yang pernah dialami siswa, sehingga mereka bisa lebih memahami maksud dari teori yang ada pada buku. Yang keenam, model integrated atau terpadu. Model pembelajaran terpadu menurut Robin Forgatti salah satunya yaitu integrated model. Model ini biasanya diterapkan pada sekolah dasar. Contoh yang sering kita jumpai yaitu pada buku teks matematika anak SD yang memberikan soal cerita berlatar kejadian sehari-hari. Secara tidak langsung, pada soal tersebut tersirat butir-butir mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketujuh, model galur atau benang. Metode ini menekankan pada keterampilan berpikir peserta didik untuk memprediksi kejadian berdasarkan fakta yang ada. Biasanya, model galur diterapkan dalam konsep pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa diajak untuk memprediksi sebuah cerita novel setelah membaca sebagian cerita secara runtut. Yang kedelapan, model Webbed atau laba-laba. Webbed adalah model yang paling populer dibanding model mengajar yang lain. Alasannya karena modul kurikulum disusun berdasarkan minat terbanyak siswa berdasarkan seleksi dan penyusunannya mengintegrasikan antara model pelajaran yang satu dengan yang lain, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Yang kesembilan yaitu model shared atau bagian. Model ini digunakan untuk bidang ilmu yang kajiannya sama, tapi nomenklaturnya berbeda.
Tujuannya untuk mempermudah siswa dalam belajar dan menyederhanakan bidang ilmu. Misalnya mata pelajaran sejarah terkadang memiliki kesamaan dengan PPKN terkait pembahasan mengenai Indonesia pasca penjajahan. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah model rangkaian. Cara menerapkan model pembelajaran terpadu cukup sulit untuk dilakukan. Karena dalam satu pemaparan, guru harus mampu mengaitkan pembahasan mata pelajaran satu dengan bahasan yang lain. Contohnya, ketika sedang menjelaskan tentang sejarah proklamasi, diselipkan beberapa butir pemahaman mengenai butir-butir PPKN. Biasanya, konsep rangkaian dijadikan sebagai model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.